Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Purwanti hari ini dari Universitas Diponegoro, Semarang. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk mewakili tim riset kami untuk mempresentasikan hasil riset yang telah kami lakukan dengan judul Intervensi Kesehatan Mental pada Pelajar saat Pandemi COVID-19 dengan studi literatur sistematik. Coronavirus atau yang kita sebut dengan COVID-19 terjadi pertama kali pada akhir tahun 2019 di Wuhan, China, dan menyebar dengan sangat cepat di seluruh dunia. Adanya COVID-19 berdampak pada berbagai sektor, mulai dari sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, dan lain sebagainya. Dalam hal pendidikan itu sendiri, stresor utama yang umum dijumpai pada pelajar antara lain durasi karantina, yang kedua, tuntutan perolehan hasil pendidikan, yang ketiga, metode pembelajaran yang kurang bervariasi, serta munculnya ketergantungan internet hingga permasalahan finansial pada pelajar. Sedangkan dalam hal kesehatan, baik dalam kesehatan secara fisik maupun kesehatan secara mental, permasalahan COVID-19 memunculkan berbagai dampak psikologis pada pelajar. Selama masa pandemi, berbagai penelitian telah dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan mental pada pelajar. Dengan demikian, penelitian yang kami lakukan bertujuan untuk meramu berbagai intervensi untuk meningkatkan kesehatan mental pelajar di masa pandemi, tingkat keberhasilan dari intervensi yang dilakukan, serta menyajikan kelebihan dan kekurangan atas intervensi yang telah dilakukan. Partisipan dalam penelitian ini memiliki kriteria inklusi, yaitu merupakan penyintas pandemi COVID-19 di seluruh dunia, merupakan remaja yang berstatus sebagai pelajar SMA dan mahasiswa. Adapun pertanyaan penelitian, yaitu, apa sajakah bentuk desain intervensi untuk meningkatkan kesehatan mental pelajar di masa pandemi? Yang kedua, bagaimana tingkat keberhasilan dari intervensi yang dilakukan? Yang ketiga, apakah kelebihan dan kekurangan atas intervensi yang telah dilakukan? Tahapan ini dilakukan untuk memutuskan apakah data yang ditemukan layak digunakan dalam penelitian studi literatur sistematik yang kami lakukan. Adapun kriteria inklusi dalam artikel penelitian ini yaitu data yang digunakan hanya dalam waktu tahun 2020 di mana pandemi dimulai. Yang kedua, data diperoleh melalui Scopus, Google Scholar, ScienceDirect, Cimego, APA SciNet, dan EBSCO. Data yang digunakan hanya berhubungan dengan intervensi kesehatan mental dalam masa pandemi COVID-19. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini, data primer yang diambil adalah jurnal-jurnal yang berasal dari search engine Google Chrome dengan alamat situs Scopus, Google Scholar, ScienceDirect, Cimego, APA SciNet, dan EBSCO. Data sekunder diperoleh dengan menggunakan bantuan Google. Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer. Apabila pada data primer hanya terdapat abstrak, maka diperlukan data sekunder untuk melengkapi data primer. Data yang ditemukan akan dievaluasi berdasarkan pertanyaan kriteria penilaian kualitas, sebagai berikut. Apakah paper jurnal diterbitkan pada tahun 2020? Yang kedua, apakah pada paper jurnal menunjukkan tentang intervensi kesehatan mental pada pandemi COVID untuk remaja? Yang ketiga, apakah pada paper jurnal menuliskan metode yang digunakan untuk melakukan intervensi tersebut? Berikut bagan dalam proses pencarian artikel. Yang pertama dilakukan pada tanggal 5 sampai 11 November tahun 2020 dan memperoleh 30 artikel. Selanjutnya artikel diseleksi berdasarkan judul, abstrak, dan kata kunci dan juga keseluruhan isi teks. Dari proses penyeleksian tersebut terdapat 25 artikel yang tidak memenuhi kriteria inklusi, sehingga 5 artikel dipilih dan untuk ditinjau. Pencarian kembali dilakukan pada tanggal 12 sampai 13 November pada tahun 2020 dan diperoleh 3 artikel penelitian yang sesuai dengan judul, abstrak, dan kata kunci, dan juga keseluruhan dari isi teks, sehingga total sebanyak 8 artikel penelitian yang dipilih untuk ditinjau. Berikut adalah tabel dari ringkasan review artikel yang kelompok kami dapatkan. Ada 8 artikel yang tersedia. Dengan menggunakan studi literatur sistematik, temuan dari setiap artikel itu menunjukkan bahwa selama masa pandemi COVID-19, para pelajar seringkali mengalami permasalahan kesehatan mental, sehingga tidak sedikit dari pelajar
yang mencari intervensi berbasis kesehatan mental baik secara digital maupun konseling psikologi secara online. Secara keseluruhan, pelajar dan mahasiswa menilai bahwa intervensi berbasis kesehatan mental di masa pandemi termasuk efektif sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wafa Elgzar dan kawan-kawan pada tahun 2020. Elgzar dan kawan-kawan menyimpulkan bahwa intervensi Health Belief Model efektif dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa keperawatan tentang COVID-19. Selain itu juga dapat meningkatkan efikasi diri untuk mengatasi persepsi dan hambatan untuk mempraktikkan tindakan perlindungan dan pencegahan saat menangani COVID-19. Begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh AKAS dan Wasil pada tahun 2020, hasil menunjukkan respon peserta melapor bahwa modul intervensi dapat diterima dan mendukung bagi partisipan. Juga penemuan penelitian dari Yulia Safares tahun 2020, hasil menunjukkan faktanya bahwa para siswa mengatakan mereka sudah merasa kurang kesepian dan kurang patologis, serta mereka jadi lebih mengenali karakter patologis kecemasan setelah diberikannya intervensi. Lebih dari 40% siswa peserta berniat untuk menggunakan layanan konseling secara online dalam membantu meningkatkan serta mengurangi permasalahan kesehatan mental yang dialami para pelajar. Hasil menunjukkan bahwa siswa yang tertekan yang merasa pengalaman konseling sebelumnya efektif akan lebih mungkin menggunakan layanan konseling online. Hal tersebut selaras dengan penemuan dari penelitian dilakukan oleh Jiang Xiao pada tahun 2020 dan juga penelitian dari Li Leong tahun 2020. Intervensi kesehatan mental merupakan pendekatan yang efisien untuk mendukung orang yang terbebani pada saat COVID-19. Hal ini selaras dengan hasil penelitian dari Alexander Brown. Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini bahwa dari berbagai artikel dalam penelitian ini menunjukkan pelajar yang mendapatkan intervensi memiliki potensi untuk dapat mengurangi permasalahan kesehatan mental sehingga dapat mencegah munculnya kecemasan hingga depresi. Berdasarkan penelitian ini, intervensi berbasis kesehatan mental dapat menjadi alternatif untuk membantu pelajar mengurangi permasalahan kesehatan mental pada masa pandemi. Penelitian mengenai intervensi berbasis kesehatan mental diperlukan saat ini, terutama dengan mempertimbangkan faktor dukungan keluarga, kemudahan dalam mengakses, dan faktor dalam diri individu, sehingga diperlukan intervensi dengan metode yang integratif. Penelitian selanjutnya perlu menggali lebih dalam mengenai dampak intervensi jangka panjang dengan berbagai metode intervensi kesehatan mental bagi pelajar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.